Saudara-saudari terkasih, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, 'Orang itu mulai membangun, tetapi tidak sanggup menyelesaikan.' Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Tuhan kita berkomentar tentang perlunya menghitung biaya dan memperkirakan jumlah sumber daya yang dibutuhkan dalam sebuah proyek pembangunan. Kedengarannya seperti studi kelayakan, langkah pertama dari kampanye modal apapun. Apakah sebuah paroki sedang mencoba membangun balai baru atau sebuah sekolah sedang mencoba membangun gedung baru? Tidak ada cara untuk menghindari banyak pekerjaan agar usaha itu berhasil. Tuhan sedang mengatakan sesuatu yang serupa tentang kehidupan rohani kita. Kita haruslah tahu apa yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Jawabannya untuk pertanyaan ini, yakni banyak pengorbanan. Hal ini bisa terdengar menakutkan, namun seperti serunya pemotongan pita ketika bangunan sudah selesai dan siap digunakan, usaha untuk bertumbuh dalam kekudusan akan menghasilkan kebahagiaan yang luar biasa. Saudara-saudari, Tuhan kita kali ini membuat poin penting lainnya tentang pemuridan. Melawan dosa ibarat sebuah perang. Perang itu sulit, dan jika kemungkinan kalah, Anda sebaiknya mencari taktik lain untuk mencapai tujuan. Begitu juga dengan pemuritan kita. Dalam usaha kita untuk bertumbuh kudus, beberapa pertempuran akan dibenangkan dengan mudah, sementara hal lain yang tidak sesuai dengan kehendak Allah haruslah dihindari sepenuhnya. Jadi jangan sampailah kita kalah dengan melebih-lebihkan kemampuan kita secara bodoh. Hal ini terjadi terutama ketika kita tidak menghindari kesempatan-kesempatan dosa, menganggap diri kita cukup kuat untuk menanganinya. Kadang-kadang strategi pertempuran terbaik bukanlah melawan, tetapi melarikan diri. Saudara-saudari, dalam semua refleksi tentang rencana dan sumber daya ini, Tuhan memiliki kata-kata yang sangat radikal tentang hubungan kita. Dengan hiperbola, membenci ayah dan ibu, muncul ajaran yang sangat penting. Betapapun pentingnya hubungan ini tidak dapat menempati tempat pertama di hati kita. Tempat pertama kita adalah milik sumber seluruh keberadaan kita, orang yang mencintai kita dengan cinta yang lembut, yaitu Tuhan sendiri. Itulah sebabnya mengapa salib sangat penting. Ketika kita melihat betapa menyeluruhnya Yesus merangkul kehendak Allah di atas segalanya dan semua orang,
Dia memberi kita sebuah pola untuk diikuti. Tetapi ironi ilahi adalah bahwa dengan mengikuti Kristus di jalan salib, kebencian ini sebenarnya menghasilkan kasih yang lebih besar dan kasih yang lebih rela berkorban. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.